Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama dengan seorang mahasiswi namanya Windriati. Oke, Mbak Windri masih aktif jadi mahasiswi. Mahasiswi di mana? Di kampus Bina Sarana Informatika BSI, iya. Yogyakarta. Oke. Kalau rumahnya mana? Rumahnya asli Kebumen. Kebumen, Gemblung ya. Kalau di Jogja kos? Iya. Kalau orang tuanya kerja apa? Orang tuanya pedagang. Pedagang apa? Jualan jajanan pasar. Apa itu misalnya? Contohnya kayak arem-arem, bakwan gitu. Enak, aku dulu dibawain ya. Insyaallah. Amin. Nah, ini kan pandemi. Ini kuliahnya sudah mulai aktif belum? Belum, tetapi fokus ke bagian tugas akhir. Jadi masih mengalami bimbingan. Menjalani. Masih menjalani bimbingan. Mengalami. Sudah berarti sudah semester akhir. Iya. Tugas akhirnya ngambil apa? Ngambil TA tentang apa ya, Pak? Lampu kok malah takon aku. Lali. Gawat iki. Apa? Kamu jurusannya apa? Sistem informasi. Jurusannya sistem informasi. Ngambil tentang pendaftaran diklat di BLPT Yogyakarta. Ada kendala nggak mengerjakan tugas akhir? Ada sih. Ilmunya yang dipelajari selama ini kepake nggak? Insya Allah kepake. Oke. Nah, ini balik ke Jogja mulai kapan ini setelah pandemi? Selalu di Jogja sih, jarang pulang. Nggak takut sama pandemi? Enggak. Kalau pandeminya yang takut sama kamu? Mbak, ini kan ada piala, ada medali, ada sertifikat piagam. Ini apa? Ini itu dari karya yang udah saya buat, menulis, dan sebelumnya kan memang udah pernah mengikuti lomba yang mana mendapatkan juara 1 sebagai penulis terunik. Nah selanjutnya kemarin itu ada sebuah yang udah pernah mengikuti lomba-lomba itu. Diceritakan satu-satu nih, satu-satu aja. Lomba apa dulu yang? Oh, yang pertama. Yang pertama itu mengikuti lomba cerpen. Mengikuti lomba cerpen yang mana mendapatkan juara 1 penulis terunik. Yang mana? Nggak di sini. Di rumah. Oh, di rumah. Jadi cerpennya itu berapa halaman? Sekitaran 3-4 halaman. Oh, berarti dikompilasi. Iya. Dengan penulis-penulis yang lain. Iya. Juara 1. Iya. Tingkat nasional. Yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan dari Media Pelangi. Media Pelangi. Itu di Jogja? Di Purbalingga, Jawa Timur. Wow. Nah, nulisnya di sini. Iya. Terus dikirim. Iya. Terus setelah dikirim di sana penjuriannya bagaimana? Untuk penjuriannya dari sana memang udah ada panitia yang harus menunggu beberapa hari untuk mendapat jawaban ini menang atau enggaknya kayak gitu. Kayaknya kita bisa ngadakan kayak gitu juga ya. Di sana dikumpulin sih. Berapa yang ikut gitu? Waktu itu yang ikut ada 110 anak. Gimana ceritanya kalau bisa juara 1? Sebenarnya kalau yang waktu itu nggak ada niatan mau ikut lomba, jadi hanya iseng-iseng karena memang sebelumnya udah pernah ikut tapi karena kalah dan waktu itu memang iseng-iseng bikin karena memang udah punya karya. Jadi memang dari waktu SMA saya memang menyukai menulis. Terutama nulis jalan hidupmu ya. Iya, betul. Tenan, aku padahal ngawur. Dari masa-masa kecil sampai sekarang ini memang kisah hidup itu selalu saya ceritakan dalam cerita gitu. Tolong dong tulis jalan hidupku. Jadi biografi. Oke, terus? Nah, jadi
waktu mengikuti lomba itu memang ceritanya itu ya menceritakan tentang kisah saya sendiri, tapi hanya secara singkat karena cerpen kan dibatasi perkatanya, jadi hanya 1.200 kata aja waktu. Kalau untuk kepentingan lomba. Tapi kalau untuk kepentingan membuat sendiri kan enggak. Iya, enggak ada batasnya. Oke. Gitu. Kenapa kok yang dipilih jalan hidupmu? Karena lebih mudah menceritakan. Pinter kayaknya. Anaknya sama lagi. Anaknya Sadia ini sih. Terus habis itu setelah punya karya. Nah, karyamu yang pertama itu yang menulis untuk dirimu sendiri itu kemudian diapakan? Waktu saya SMA itu karena dari guru juga udah tahu tentang karya saya. Tugas. Iya, tugas. Dan itu satu kelas yang mengumpulkan tugas tentang membuat novel itu hanya saya sendiri. Lah kenapa? Teman-temannya pada nggak bisa. Kamu waktu itu menulis karena seneng? Iya, karena seneng. Nggak masalah diperintah gurunya? Enggak, tapi jadi memang ada. Begitu ada tugas, itu sekaligus untuk mengaktualisasikan gitu? Iya, jadi karena memang dari dulu suka menulis dan kebetulan waktu kelas 3 SMA itu ada mapel membuat novel, dan itu kan dari gurunya sebenarnya tuh menyuruh untuk mengumpulkan novel. Mengumpulkan novel. Nah, dari situ yang mengumpulkan benar-benar hanya saya sendiri. Ya Allah. Jadi teman-teman, mahasiswa semuanya, ketika Anda sedang menuntut ilmu, sedang sekolah, nek dikasih tugas guru dosen itu sebenarnya kesempatan untuk belajar. Iya. Benar kan? Iya. Nah, kenapa? Karena ada advisernya yang bisa membimbing kamu. Jadi jangan malah kemudian rasa males gitu. Jadi jangan targetnya bukan nilai, tetapi targetnya adalah ini kesempatan untuk mengaktualisasikan otak, ya kan? Oke. Terus habis itu ikut lomba. Terus waktu pengumpulan itu gurunya tuh sempat bilang kalau misalkan ini saya bukukan boleh atau tidak, dan saya waktu SMA itu? Iya. Nah, saya perbolehkan karena halamannya berapa waktu itu? Waktu itu 4 buku, masih tulis tangan. 4 buku? Iya. Maksudnya 4 buku? Waktu saya nulis novel itu sampai 4 buku yang 38 buku itu, iya. Dan itu 4 buku saya gabungin, 4 buku Sidu itu saya gabungin, terus saya storein ke gurunya. Dan itu tulisannya masih tulis tangan. Karena memang kan belum punya komputer. Harusnya waktu itu kamu telepon saya. Belum kenal. Oh iya. Terus kamu dikasih nilai apa sama gurunya? Nggak tahu. Loh, karena nilainya kumulatif, iya, gabungan. Oh iya. Gurumu bilang apa waktu itu? Apresiasinya gimana? Hanya bilang hebat, intinya cuma kamu yang ngumpulin dan cuman kamu yang bisa bercerita sepanjang ini gitu, sebanyak ini kayak gitu. Dan itu gurunya juga sempat minta mau dibukukan, itu boleh atau tidak, dan saya memperbolehkan. Tapi karena waktu itu sempat nyuruh saya buat nulis diketik aja, kalau misal diketik nanti saya storein buat dijadiin buku kayak gitu. Tapi kan karena memang waktu itu kondisi juga belum punya laptop kayak gitu, jadi belum bisa ditulis kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu mangkrak? Kurang tahu, cuma gurunya terakhir mau dibukukan tapi belum ada informasi apa-apa. Tapi tulisanmu itu masih enggak? Dikumpulin. Oh, oke. Nah, terus ngikutin lomba yang pertama itu gimana ceritanya? Kalau yang lomba pertama itu memang saya tak niati. Jadi karena saya menyukai menulis, jadi memang ada lomba mau ikut kayak gitu. Jadi hanya kayak gitu, dan ternyata udah bener-bener tak seriusin. Yang ikut lomba waktu itu juga ada 200 lebih, dan ternyata kalah tetapi tetap aja dapat buku. Nah, terus setelah itu yang kedua sebentar. Ketika kamu kalah itu perasaanmu gimana? Biasa aja, nggak apa-apa. Memang sesuatu itu kalah itu bukan masalah kalau memang niatnya itu benar-benar untuk menepat diri ya. Iya. Nah,
Kalah atau menang kan bukan urusan kita. Luar biasa. Ya Allah, golek yang sing ngene iki lho, Kron. Deyang rong. Gimana? Deyang rong. Jawabnya angel. Oke. Nah, menurutmu ketika kamu ikut lomba menulis yang pertama dan kalah, what experience? Apa pengalamannya yang kamu dapat? Yang aku dapat itu banyak karena memang ada seminar juga dari situ. Jadi banyak ilmu yang di mana itu aku dapatkan. Waktu itu lupa, Pak. Udah lupa. Bukan jadi ada dari seminarnya. ini tapi ada seminarnya tentang menulis. Iya, tentang menulis. Nah, terus juga memperkenalkan beberapa aplikasi yang bisa menghasilkan uang dengan menulis. Salah satunya itu aplikasi Vizo. Jadi kalau kita menulis di situ, nanti bakalan mendapatkan gaji juga dari situ. Apa itu? Dari aplikasi Vizo, Pak. Apa? Aku malah nggak tahu itu. Jadi novel. Oh, novel. Menulis novel. Oh, oke. Terus habis itu? Nah, setelah itu udah tahu kalah, tapi perasaannya ya biasa aja karena memang menulis itu kesukaan. Jadi bukan lomba harus menang, itu nggak harus, karena juga banyak orang yang memang suka menulis kan. Nah, dari situ setelah itu saya mengikuti lagi dengan yang pasrah, maksudnya nggak ada niatan buat ikut. Jadi kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah juga nggak masalah. Dan ternyata itu malah mendapatkan juara 1 penulis terunik. Oke. Nah, pada saat yang kalah itu, kamu terus kemudian tetap semangat terus. Iya. Jarak antara kemudian dapat penghargaan itu berapa bulan? Sekitaran 3 bulan. 3 bulan. Iya. Taunya itu informasinya dari mana? Dari saya mengikuti grup di mana, Telegram, yang dimana itu grupnya itu hanya untuk lomba-lomba kayak gitu. Jadi dalamnya itu memang banyak lomba, ada lomba isai, lomba buat cerpen, atau lomba LCC gitu, cerdas cermat, kayak gitu banyak. Jadi ini hadiahnya yang kedua itu? Yang kedua di rumah. Oh, yang kedua. Ini yang ke? Ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir, ketiga. Oke. Jadi saya bacain. Oh, ini nama Windriati Nur sebagai penulis Nusantara 2022. Oke. Nah, ketika ini kenapa menangnya itu di sisi apa? Yang apa, Pak? Kan ini menulis nih, menangnya di sisi apa? Menangnya gimana? Kok bisa menang gimana? Nggak tahu juga. Kan itu jurinya yang nilai. Lah iya, maksud menurutmu gitu loh. Kalau untuk penilaiannya sih dari apa? Penulisannya itu sesuai atau enggak. Soalnya kan juga banyak yang orang itu nulisnya itu juga enggak sesuai. Misalkan kayak di rumah dia harus dipisah atau digabung kayak gitu. Tata bahasa. Tata bahasa. Jadi penulisannya itu juga mempengaruhi. Terus alur ceritanya itu kira-kira nyambung tidak sama judul, itu juga mempengaruhi penilaian. Kamu kan lagi tugas akhir. Sampai bab berapa? 4. Ada pengaruhnya enggak kamu tentang kamu hobi menulis ini dengan penulisan tugas akhir? Tidak. Waduh, gawat ini. Maksudnya gini, kamu kan hobi menulis. Ya toh, hobi menulis. Menulis itu kan diperlukan imajinasi di dalam otak kita itu yang luar biasa. Iya. Nah, ada nggak pengaruhnya ketika kamu bisa menulis ini dengan menulis tugas akhirnya, ada pengaruhnya? Oh, kata-katanya gitu. Penyusunannya. Ada. Itu maksud saya. Apa? Misalnya gimana? Apa pengaruhnya? Jadi kayak menceritakan rumusan masalah itu lebih lancar. Oke, terus apa lagi? Menyusun kata-kata kalimat. Menyusun kata kalimat itu lebih mudah karena memang udah terbiasa. Menulis. Jadi teman-teman kalau Anda memang hobi, karena apa? Kalau orang bisa baca belum tentu nulisnya lancar. Iya. Bisa ngomong bahasa Inggris belum tentu nulisnya juga lancar. Tapi kalau nulisnya lancar biasanya bacanya juga lancar.
gitu loh. Nah, setelah kamu dapat ini nih penghargaan ini, kira-kira kamu mau apa ke depan? Untuk ke depan rencana saya hanya pingin kalau misalkan ketika saya udah dewasa, udah lulus dari Kamu sini. belum dewasa sekarang? Ya udah. Cuman kan masih sekolah, jadi kayak masih dianggap anak-anak. Enggak, aku enggak anggap anak. Ya. Mau punya anak? Kalau Oke. misalkan udah dewasa, terus udah menikah. Mungkin gitu. bukan dewasa kali ya Pinginnya kata-katanya, udah tapi menikah gitu ya. Terus Kalau udah menikah, pinginnya itu bekerja tapi posisi di rumah. kenapa harus nunggu nikah? Ya kalau sekarang itu kan kebutuhan masih banyak, kebutuhan masih sendiri. Jadi kayak untuk membayar kos, untuk bayar keperluan sendiri, karena itu memang udah nggak ada tanggungan dari orang Kenapa tua. tidak kamu jadikan hobi menulis ini menjadi penghasilan? Sebenarnya pingin, hanya aja membutuhkan waktu yang lama. Itu alarm saya, Pak. Oh, waktu yang lama? Waktu yang lama untuk menulis. Jadi kalau menulis itu memang benar-benar harus fokus, terus juga kayak harus dalam waktu yang lama gitu loh, Pak. Kenapa Untuk kamu membuat tidak? persiapan. Kenapa kamu kemudian tidak membuat blogspot? Belum. Nah, itu kan jadi penghasilan. Jadi kemarin itu saya memang ada niatan mau daftar di Visio, di aplikasi Visio itu, yang dimana bisa menghasilkan uang kan. Dan niat saya kalau misalkan Divisi menghasilkan uangnya itu kalau sudah gimana? Jadi kita daftar dulu, kita ngirim cerita yang minimal itu 50 kata, 50.000 kata. 50.000 kata jadi berapa halaman ya? Banyak. Terus 50.000 kata, terus nanti misalkan udah diterima, kita udah masuk, dan itu yang kita kirim itu bisa dapat duit gitu, Pak. Jadi gajinya itu dari satu kata itu 3.000 sampai 5.000. satu kata. Iya, satu kata. Bukan loh. Jadi gajinya itu bisa nyampe 5 jutaan lebih. Dan itu bisa sebenarnya itu penghasilannya itu banyak, Pak, dari menulis kayak gitu. Cuman karena kemarin waktu saya mau daftar Visio, itu saya kan udah menulis sampai 70.000 kata. Dan itu filenya hilang. Dan itu rasanya pengen nangis. Mese, kayak kesempatan saya. Kayak mimpi tunan. Gini, kamu kan bisa juga meneruskan di blogspot. Di blogspot, kamu nulis kan bisa dimonetasi. Tahu nggak dulu? Tahu nggak dulu? Kayaknya belum tahu itu. Nah, inilah perlunya. Jadi kalau kamu nulis di situ, nanti bisa dimonetasi. Nah, kalau makin banyak viewernya, uangmu makin banyak. Belum tahu caranya, Pak. Ya, daftar di blogspot. Nanti habis ini. Nih, jadi kamu daftar di blogspot, nanti blogspot.com gitu, kamu membuat web, membuat di situ sudah ada toh tulisan-tulisanmu ditata, dibuat begitu. Nah, nanti kalau udah monetasi dapat uang. Kenapa kamu juga tidak jadi YouTuber? Kalau YouTuber belum pede. Kenapa? Nggak pede aja. Oh iya. Ini memang ada segmentasinya. Jadi dia bisa nulis di balik layar, tapi juga mungkin memang nggak bisa di depan kamera. Iya. Tapi kalau kamu nulis gitu loh, ini kan di blogspot pun juga udah bisa dapat penghasilan. Kamu nggak tertarik jadi jurnalis? Sebenarnya tertarik, hanya belum tahu cara memulainya tuh gimana. Jadi ke jurnalis gue. Belum tahu. Kalau cara kamu memulainya. apa? Kalau yang kamu tulis, yang kamu seneng itu tentang temanya apa? Kehidupan sih, Pak. Wow. Kalau tentang wisata, kuliner gitu, Belum pernah. mau coba nggak? Ya kalau ada kesempatan mungkin Ya, bisa. tak kasih kesempatan. Serius? Ada. Kalau wisata kuliner ada. Saya punya. Webnya ada. Wisata kuliner, pelesirankuliner.com. Nah, di situ isinya kayak gitu. Kenapa tidak kamu coba? Banyak kok yang mau kok. Jadi jurnalis juga awalnya dari situ. Teman-teman sekarang kan jadi jurnalis kan pakai handphone aja. Handphonemu kau pakai untuk apa?
Untuk membaca Nah, cerita. kenapa tidak kamu gunakan untuk menulis? Ya karena memang belum apa ya, belum mengarah ke situ Pak. Kenapa tidak sambil lalu? Sambil lalu aja dapat uang. Belum tahu mungkin Pak. Soalnya masih banyak ilmu yang belum saya ketahui gitu. Iya benar, berarti ini Pak Nur Hasan harus banyak melawan gini. Ternyata walaupun kita sudah gembar-gembor, ternyata masih ada yang belum ngerti nih. Gitu. Nanti lihat di YouTubeku, nah ada di situ menghasilkan uang dari AdSense gitu. Ya, jadi kamu nulis kayak gini bisa dikirimkan. Pak Eko dulu dari Solo, dia dulu waktu SMP sering kalinya dia kalau nulis itu dikirimkan ke majalah cetak, dapat uang waktu itu 100.000. Terus kemudian SMA, jadi kalau dia di sekolah malah dulu seneng karena dia jalan kemana-mana pulang bawa tulisan, nanti dikirimkan lagi dapat uang lagi. Sampai sekarang dia jadi jurnalis. Nah, kenapa tidak kamu coba dikirimkan ke saya, bisa lengkapi dengan foto. Nah, nanti sambil kamu dibuat blogspotnya. Mohon maaf Pak, boleh dikecilin? Wah, kademen. Meriang ya Pak. Ya, kademen iki. Ki neng di. Ya, jadi kamu anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi yang adik itu dari ayah yang berbeda. Oh, nah, kenapa kamu tidak berpikir kemudian punya novel sendiri? Oh, sebenarnya pingin sih Pak. Ya hanya itu aja. Saya belum masih bingung mau mulainya harus dari mana. Tulis aja dulu. Ini kalau udah tulis nanti bisa dikirim kemana-mana. Gampang. Yang penting kamu coba tulis misalnya kamu di sini pergi kemana makan, kamu tulis, iseng aja dikirimkan ke redaksi, dikirimkan kemana gitu, dilengkapi dengan di foto, oke? Kenapa tidak? Kan lumayan, teman-teman itu bisa dapat penghasilan sampai banyak dengan cara menulis seperti itu. Jadi fresh money, uangnya bukan masalah sebenarnya, tapi kan kamu bisa untuk penyemangat. Oke. Nah, kalau pulang ke mana, ke Bumen, ya. Di sana ada objek wisata apa? Waduk Wadas Lintang. Nah, sudah pernah kamu tulis belum? Belum. Tulis. Oke. Ya kan? Ya. Nah, ini kayak gini nih. Kamu kan masih berpikir, wow nulis kayak gini hanya untuk kepentingan lomba begitu? Enggak sih. Saya memang sering menulis, tapi menulis itu hanya buat kesenangan aja, buat disimpan-simpan aja kayak gitu. Ya jangan. Kalau kamu punya sesuatu explore, biarkan orang lain tahu itu bisa memanfaatkan. Biar apa yang kamu punya itu dibagi sama orang banyak. Gimana kalau seandainya kamu punya ilmu dibagi? Senang. Nah itu maksud saya. Gitu. Sebenarnya ada sih Pak, soalnya saya juga ada pernah baca kata-kata tuh gini, penulis itu mau sampai kapanpun namanya bahkan selalu dikenang kayak gitu dalam tulisannya kan. Nah itu jadi kayak memang ada pemikiran pingin menulis di mana-mana kayak gitu. Sebenarnya tuh pingin, hanya aja ya itu mau mulainya itu dari mana, karena mulai dari menulis, buka laptop atau udah di handphone. Teman-teman wartawan itu semuanya sekarang ngeteknya pakai handphone. Udah nggak ada lagi. Laptop udah nggak ada lagi, pakai handphone semuanya, gambarnya diambil langsung. Manfaatkan handphone, jangan digunakan untuk yang kepentingan yang negatif, destruktif dan hoak. Jadi gunakan untuk produktif, gitu, ya kan? Iya. Nah ini pengalaman ini baru berpikir, punya gambaran apa? Mau nyoba kayak gitu, soalnya kan YouTube juga banyak ya Pak. Iya. Rencana juga dari yang Bapak sampaikan saat ini, pingin ngeliat apa dari YouTube caranya, mau mulai caranya, mau daftar ke sini gitu gimana kayak gitu. Tulis mulai sekarang. Jadi kalau kita punya pena itu, ini bisa untuk membuat seseorang yang wong desa menjadi terkenal. Tapi bisa juga dengan pena ini bisa untuk merubuhkan orang-orang. Nah, sehingga tapi belum tentu yang lainnya. Sehingga kita kemampuan menulis ini harus diasah terus dan menjadi luar biasa.
Salah satu saran saya kalau memang kamu masih pengen menulisnya menguatkan, itu blogspot. Perkara ada visio, silahkan aja, enggak apa-apa. Kamu tahu nggak di internet itu ada tempat untuk jual beli tulisan, otorum. Tahu? Tahu? Oh, belum. Jadi kamu bisa menulis, taruh di situ, nanti ada yang beli. Oh. Ada yang beli. Taruh tulisan lagi, ada yang beli. Tulisan apa yang dibeli? Ya tema apapun. Misalnya tentang wisata, tentang kuliner, atau kupasan tentang misalnya tentang Ukraina misalnya, atau tentang apa, taruh di situ, nanti ada yang beli. Jadi koran-koran nasional itu bisa jadi karena beli kayak gitu itu. Dan ada orang Solo itu yang tiap hari membuat tulisan itu penghasilannya bisa 10 juta. Nah, kenapa tidak kamu lakukan? Explore terus. Gitu. Mau tanya apa sekarang? Loh, malah aku yang takon. Oke. Ya, jadi teman-teman ini pelajarannya luar biasa. Dia punya bakat, talenta menulis sejak SMA. Gurunya sudah tertarik, tetapi waktu itu mungkin belum tersalurkan. Iya. Oke. Pada saat kuliah ini masih sudah bisa dihitung belum tulisanmu? Sebenarnya tuh banyak, Pak. Hanya aja yaitu semuanya yang saya udah tulis itu hilang. Wow. Saya save di laptop, hilang. Nah, mulai sekarang berarti pengalamannya taruh di drive. Gitu. Wah, sayang banget, tulisan itu sangat berharga. Iya, memang. Kalau mau menulis ulang pun ceritanya bakalan beda. Oh dari iya, yang pertama. jelas. Sudah melenceng. Oke. Nah, jadi kira-kira dari perbincangan kita ada sesuatu apa yang bisa diambil? Banyak. Dari yang Bapak sampaikan tadi itu kayak membuat saya tuh kayak makin semangat untuk kedepannya gitu, juga makin saya tertarik, lebih tertarik dari menulis kayak Lalu gitu. sama aku enggak? Bapak kan udah punya istri. Kok tahu? Baru aja. Oke, terus habis itu kira-kira selesai nih, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Berangkat kerja, Pak. Oh, kamu udah kerja? Iya. Kerja di mana? Ngajar les privat. Wow, privat apa? Dari SD sampai SMA, kecuali bahasa Inggris. I love you. Apa yang kamu lesin apa? Semua mapel sih, Pak. Di Namanya tuh Rumah Kita, Sanggar Belajar. Oh. Jadi les Wah, privat. luar biasa banget teman-teman ya. Ini mahasiswi tidak mau diem, tapi melakukan sesuatu yang produktif, yang konstruktif, yang bermanfaat. Nah, kalau maaf, kamu boleh nggak jawab? Kalau kayak gitu nanti sebulan kamu dapat berapa rata-rata? Untuk kerja ngeles. ngajar bisa 1,8 gajinya. Oke, mantap. Kamu pakai untuk apa? Bayar kos. Bayar kos. Orang tua? Dia sebelum saya masuk kuliah memang udah pernah bilang, soalnya kan dari orang tua kan memang udah pisah. Dan saya tuh dari kecil tuh memang nggak pernah dibiayai sama bapak kayak gitu. Dan waktu saya masuk ke kampus itu memang dari mama itu kayak udah pernah bilang kalau misalkan nanti ada biaya apa-apa mama nggak bisa bantu kayak gitu. Dan sebenarnya saya tuh udah, kan saya dapat bidik misi, sebenarnya tuh udah berulang kali saya tuh mau mengundurkan diri, tapi tuh dari pihak Jakarta itu kayak selalu nelpon yang pingin kuliah tuh banyak loh mbak, kamu yang udah dapat bidik misi masa iya sih nggak mau diambil, intinya kayak gitu. Terus ya udah saya niati buat masuk kuliah, misalkan nanti ada biaya yang besar, saya memang udah ada niatan kayak mau keluar kayak gitu kan, karena memang dari keluarga itu nggak ada yang bantu biaya kuliah kayak gitu. Makanya dari awal kuliah sampai sekarang kan saya selalu kerja, cuma buat biaya kos sama ya makan keperluan lain kayak gitu di sini. Sudah cukup. Ya Lumayan. Pernah kekurangan untuk mas kurang gitu? Pernah.
waktu saya masih kerja di samping kuliah itu kan dari pihak waktu saya kerja di rumah makan itu kan nggak bisa disambi. Jadi kalau kerja itu nggak boleh disambi sama kuliah. Dan itu saya disuruh keluar waktu itu. Nah pas disuruh keluar itu posisi saya itu baru megang uang 800.000, cuma megang uang 800.000 dari gajinya yang terakhir itu. Nah setelah itu posisi saya itu belum ada tempat tinggal. Jadi waktu sebelumnya kan memang ada mes di tempat kerja. Nah pas saya keluar itu saya belum ada tempat tinggal, terus akhirnya saya ngekos di depan kampus, dan itu uangnya langsung buat bayar kos kan. Dan itu bener-bener terakhir ininya saya hanya megang uang 300.000, dan itu belum punya beras, belum punya apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya saya kerja di laundry waktu itu, awal-awal masuk kampus. Saya kerja di laundry. Terus akhirnya bisa nyambung hidup. Ini menurutmu kamu perlu apa untuk sampai skripsi tugas akhir selesai? Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya semua itu bisa dilewati selama kita itu bisa bersyukur. Itu makanya kata kuncinya bersyukur teman-teman ya. Ini saya mancing kata bersyukur ini tadi panjang banget nih. Ketemunya terakhir ini. Saya pengen mancing bener-bener. Saya pancing bersyukur. Cerita kenapa bersyukur? Ya karena kalau selama Ikut cerita kita apa tuh enggak apa-apa. Selama kita itu bisa bersyukur, kita bisa apa yang kita dapatkan kita syukuri, itu bakalan semua itu terasa ringan. Jadi nggak ada beban buat ngelewatin kayak gitu. Kamu pernah frustasi ya dalam hidup, pernah frustasi? Kalau frustasi enggak. Pada saat keluar dari tempat yang kerja itu gimana? Ya cuman kayak bingung aja, ya aku di mana, aku kemana gitu. Soalnya nggak punya saudara juga di Jogja kayak gitu. Tapi ya saya lewatin, saya udah percaya. Udahlah tak lewatin wae, Allah juga masih di sini kok. Kalau misalkan ada apa-apa juga banyak kok yang lindungin kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau kaya itu sebenarnya gampang caranya. Kuncinya adalah bersyukur. Dan kemudian yang kedua sedekah. Iya. Tahu ya? Sudah tahu itu akhirnya. Tahu. Yang kamu lakukan apa? Kalau sedekah paling baru sedekah subuh sih, Pak. Sedekah subuh. Iya. Gimana itu? Jadi saya punya tabungan yang setiap subuh itu selalu saya masukin. Terus nanti kalau misalkan udah lumayan banyak tak bawa pulang. Terus kalau misalkan adik saya itu lagi Jumatan, ikut Jumatan simbahnya, itu tak titipin. Loh, sedekah subuhnya di mana? Dititipin di itu Pak apa? Pas Jumatan dimasukin ke Bukan, tabungan. katanya kan setiap subuh. Di tabungan. Di mana tabungan sendiri di rumah? Iya, tabungan sendiri di kos. Oh, gitu. Luar biasa, teman-teman. Ini adalah satu contoh sosok perilaku yang luar biasa. Dia sendiri mengalami masa-masa kritis ya, kalau boleh saya katakan. Tapi itu tidak masalah ternyata, dan itu yang dilalui adalah sedekah. Tentu juga sesuai dengan kemampuan. Tetapi dengan syukur selesai. Mudah-mudahan nanti kuliahnya selesai tepat waktu. Amin. Sidangnya Agustus nanti ya. Iya. Lancar. Amin. Oke. Terus pengen apa nanti setelah? Jadi tadi kan ini selama nanti ini dekat mau kerja, habis itu kerja nanti mau apa? Dari hasil kayak kita perbincangan kita ini. Kalau misalkan udah lulus, saya pinginnya tuh kerja menulis aja sih Pak. Menulis luar biasa. Soalnya pinginnya di rumah aja. Di rumah aja. Menulis dari rumah. Iya. Boleh sih sebenarnya kamu, kan saya juga penerbit juga, punya penerbit. Oh gitu Pak. Boleh aja sih sebenarnya. Sekali-sekali nulis gitu. Oke, jadi nanti suatu saat bisa tak pertemukan, namanya Bu Sri Hastuti namanya. Nanti linknya tak kasih kamu, dipelajari. Dia podcastan sama saya selama 1 jam, nangisnya 40 kali. 40 kali. Biasanya dia di dompetnya itu ada selalu uang merah, tahu-tahu dia tuh blek, hancur hidupnya. Nah, kemudian dia dapat kepercayaan di garmen, terus yang dilakukan sekarang menulis. Dari menulis itu kemudian dari situ ada yang kemudian tahu dari Disnaker dan sebagainya, akhirnya memberi
memberi bantuan laptop, memberi bantuan printer, dan dia sekarang aktif jadi penulis. Nanti suatu saat kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan atas izin Allah nanti bisa ketemu. Oke, terakhir harapannya apa? Apa ya Pak? Nah, nggak tahu, harapanmu apa? Jangan berharap sama aku, berharap sama Allah. Bagus. Belum. Apa ya Pak? Apa terserah. Ada. Se. Kasih contoh Pak. Nggak apa-apa. Ini nanti nggak tak motong. Biarin aja. Dia berpikir ini nggak apa-apa. Ini proses. Harapan untuk saya atau semua? Untuk Pak Sukron. Untuk kamu lah. Harapanmu. Untuk harapan saya ke depan, semoga saya bisa apa ya? Ya hanya semoga bisa membanggakan orang tua, terutama ibu yang ibaratnya dia tuh selalu mendoakan di mana saya berada. Terus juga untuk teman-teman yang misalkan udah punya bakat dalam menulis, ya menulislah. Kayak gitu. Dah. Bingung Pak kata-katanya. Bingung Pak kata-katanya. Teman-teman, mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini inspirasinya jadi luar biasa. Sekali lagi dia dari wong desa, boleh? Iya. Nah, dari keluarga yang kemudian sudah broken dan sudah tidak sanggup membiayai, tapi itu tidak menghalangi sama sekali. Dia terus bangkit, dia kerja mau, bahkan rela waktunya habis bersama teman-teman dilakukan untuk mendapatkan sesuatu untuk menghidupi dirinya sendiri, tapi masih menyisihkan Buat orang tua. Buat orang tua yang menyisihkan. Buat ibu. Oh iya? Iya. Jadi per bulan itu minimal ngasih ibu ya 350. Tapi kalau bisa lebih ya lebih. Tergantung kebutuhan saya di bulan itu banyak atau enggak kayak gitu. Kamu ada rekening? Gimana? Ada rekening. Ada. Terus kalau kerja gitu masuknya ke situ. Iya. Mudah-mudahan ini talent luar biasanya ini menjadi sesuatu bekal yang bisa membuat jalan hidupnya menjadi progresif dan menjadi lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.